Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali lagi di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang hidup, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang senantiasa tercurah di dalam hidup kami. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh sertai kami sepanjang malam. Tuhan anugerahkan kami kehidupan yang baru di pagi hari ini. Dan kami mau bersama-sama memulai hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman itu di dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 2013 tahun yang lalu di kota Segarcea, Romania, ada seorang anak kecil berumur 3 tahun bernama Gabriel Lonut. Ia terjatuh dan terjebak di dalam sebuah pipa sedalam 15 meter dengan diameter 50 cm. Banyak orang panik termasuk orang tuanya, dan lalu mereka memanggil petugas pemadam kebakaran dan lalu mereka berusaha untuk mengevakuasi Gabriel dari lubang pipa yang amat dalam. Namun siapa sangka 11 jam berlalu, Gabriel masih tetap terjebak di dalam pipa itu dan mereka semakin bingung bagaimana caranya mengeluarkan Gabriel dari pipa itu. Tiba-tiba di balik keramaian orang yang pada saat itu berkerumun, ada seorang anak kecil berumur 14 tahun dan rupanya ia sudah ada di tempat itu sejak 11 jam yang lalu. Sejak para petugas pemadam kebakaran berupaya mengevakuasi Gabriel Lonut. Anak kecil berumur 14 tahun itu bernama Christian Marian. Ia menyediakan dirinya untuk menyelamatkan seorang anak kecil berumur 3 tahun tersebut. Dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak memiliki pengalaman sebagai seorang anak yang masih sangat muda belia. Namun ia patuh kepada evakuasi, kepada seluruh rencana yang dibuat oleh petugas pemadam kebakaran. Lalu para petugas pemadam kebakaran ini mengikatkan sebuah tali di bagian tubuhnya, lalu memakaikan senter di bagian kepala Christian dan lalu menurunkan Christian ke dalam pipa kecil itu untuk merengkuh anak itu. Dan tepat tidak lama kemudian Bapak Ibu, Gabriel Lonut, anak kecil berumur 3 tahun yang 11 jam terjebak di pipa 15 meter, ia diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi garam dan terang dunia itu bukan perihal kemampuan, tapi sebuah kemauan. Banyak orang yang mampu melayani, namun tidak sedikit orang yang benar-benar mau melayani Tuhan. Christian Marian menunjukkan kepada kita bahwa ia seorang anak kecil 14 tahun biasa yang tidak memiliki kemampuan dalam hal evakuasi. Tapi ia mau melakukannya untuk menyelamatkan anak kecil tersebut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yeremia, seorang anak muda pada saat itu usianya 18 tahun, ia juga dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Mari kita membaca di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Dituliskan di sana, "Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yeremia menunjukkan kepada kita bahwa ia seorang anak yang masih muda dan ia tentu tidak pandai bicara karena memang tidak ada pengalaman sebagai seorang anak yang masih muda. Dua fakta ini hendak menyampaikan kepada setiap kita bahwa Yeremia memang tidaklah berpengalaman di dalam menjadi seorang utusan, menjadi seorang nabi, bahkan menubuatkan, mewartakan keselamatan, pertobatan bagi bangsa Israel. Namun itulah pelayanan Bapak Ibu.
Tuhan menghendaki kita bukan melakukan apa yang kita bisa, apa yang kita mau, tapi melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Bapak Ibu, pelayanan itu bukan perihal apa yang kita bisa lakukan, apa yang menjadi talenta kita. Lalu ketika orang banyak menawarkan kita pelayanan yang di luar kemampuan kita, kita lalu mengatakan tidak bisa, karena aku tidak mampu di situ. Kita menjadi Yeremia muda yang berusia 18 tahun, yang menolak panggilan Tuhan. Tapi Yeremia kemudian menunjukkan kepada kita bahwa pada akhirnya ia mau merespon panggilan Tuhan menjadi seorang utusan bagi Israel. Yeremia sadar bahwa ia tidak mampu, Yeremia tahu benar bahwa ia tidak pandai bicara. Tapi Tuhan mengatakan di ayat yang ke-7, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Lalu di ayat yang ke-9 menunjukkan bagaimana Tuhan menyertai Yeremia, anak muda yang dipakai oleh Tuhan, karena Allah tidak menuntut Yeremia melakukan tugasnya dengan bermodalkan kemampuan apa yang ia miliki. Allah memanggil Yeremia di dalam keterbatasannya, di dalam segala ketidakmampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, ada 3 hal yang hendak saya bagikan. Yang pertama adalah poin pentingnya adalah mengerjakan misi Tuhan. Mengesampingkan kepentingan kita pribadi, mengesampingkan keinginan kita pribadi, agar segala sesuatu yang kita lakukan semata-mata adalah kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua adalah percayalah bahwa sekalipun kita dipanggil untuk melayani di ladang yang tandus dan kering, kalau Tuhan berkehendak, maka Ia sendirilah yang akan menyertai dan menuntun pelayanan kita. Inilah juga yang dialami Yeremia ketika ia ditugaskan menjadi seorang nabi bagi bangsa Israel. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketika Allah berkenan memanggil dan mengutus kita di dalam mengerjakan pelayanan kita, percayalah Allah tidak hanya sekedar menetapkan kita menjadi seorang pelayan, tapi pada saat yang sama Allah sedang membentuk kita menjadi seorang utusan Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, selamat mengerjakan misi Allah di dalam hidup kita. Selamat melayani Tuhan dengan mengerjakan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya Allah, Sang Pemanggil kehidupan kita, senantiasa memampukan dan menyertai kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian.